Shalom, saya ingin menyaksikan akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya lewat mujizatnya yang terbesar yang saya pernah rasakan. Di waktu-waktu yang lalu, saya mengalami kecelakaan maut. Saat itu saya menuju ke rumah duka dalam penghiburan, namun di dalam perjalanan saya mengalami kecelakaan pada saat itu. Dan saat itu saya tidak tahu apa-apa, dan bahkan diantar ke rumah sakit saya tidak tahu siapa yang menolong saya. Selama 3 malam di rumah sakit tidak sadarkan diri, bahkan yang terparah ada pendarahan dari telinga saya. Dan saat itu dokter memberikan arahan kepada keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit Pelamoni di Makassar saat itu. Dan saat itu juga saya berterima kasih kepada keluarga Bapak Yehuda Salepang bersama dengan istri yang sudah menolong saya dalam memfasilitasi akan ambulans untuk saya pakai pada saat itu. Dan setibanya di Makassar, ketika pagi saya mulai sadar, dan saat itu saya langsung berpikir, teringat akan seorang hamba Tuhan saat itu, kebetulan yang kemanakan saya, Pendeta Alpianus Salepang pada saat itu menjadi pendeta muda di Makassar saat itu. Lalu saya katakan kepada yang membawa saya, salah satu kemarahan saya, bahwa tolong teleponkan Pendeta Alpianus supaya dia datang untuk mendoakan saya. Jadi itu seperti ada kerinduan dalam kehidupan saya bahwa kalau dia akan datang mendoakan saya akan jadi kuat. Dan mungkin ada beberapa kali saya tanyakan, dan besok pagi saya tanya lagi, lalu kemudian saya katakan, itu pendeta sudah datang. Lalu begitu dia datang, saya tidak sadar dan saya menangis di situ, dan saya katakan bahwa tolong pendeta doakan saya. Lalu Pendeta Alpianus pada saat itu mendoakan saya, dan waktu itu seperti ada sesuatu yang hangat di dalam diri saya, ada kesejukan saya rasakan pada saat itu. Saya jadi kuat, dan walaupun badan terasa sakit karena luka di berbagai tubuh, bahkan pendarahan dari telinga, bahkan di kepala juga ada 2 tempat jahitan pada saat itu, tetapi saya tidak rasakan ada rasa sakit pada saat itu. Dan seiring waktu pada saat itu dokter langsung tangani saya. 2 hari kemudian dokter langsung dia bawa saya ke ruangan untuk di-scan pada saat itu. Dan tidak lama kemudian datang hasilnya. Dokter katakan bahwa Pak, pendarahan dari telinga Bapak tidak apa-apa. Jadi tenang saja, jangan berpikir terlalu berat, dan sudah bisa pulang, sudah tidak apa-apa. Dan saya bersyukur di rumah sakit Pelamoni saya dilayani dengan baik oleh para medis yang ada di situ, terutama dokter yang sudah menangani saya. Dan paling saya bersyukur juga
ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang datang mendoakan saya pada saat itu. Terus Pendeta Glenn bersama dengan jemaatnya pada saat itu, mereka datang mendoakan saya dan sangat menghibur saya, menguatkan saya pada saat itu. Dan besoknya kami sudah diberikan waktu untuk bisa pulang, dan saat itu kami pulang ke rumah keluarga. Selama 3 hari kami di sana, dan selanjutnya kami mengarah perjalanan pulang ke Mamuju. Dan di dalam kehidupan saya pada saat itu, saya menyaksikan akan mujizat Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya. Sungguh luar biasa. Apa yang saya harus balas akan kebaikan Tuhan. Saat itu saya berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan saya. Dan saat itu saya mengambil keputusan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dan saat itu saya terinspirasi untuk membuat sebuah lagu. Saya ciptakan lagu pada saat itu, bahwa utuslah saya Tuhan, kemanapun Engkau suruh, saya akan pergi. Itulah komitmen saya kepada Tuhan pada saat itu. Dan setelah saya mulai membaik, saya mulai pelan-pelan untuk berjalan, membawa motor, dan saat itu saya tidak sangka-sangka saya singgah di bengkel Michel, ada sesuatu alat motor saya mau beli, lalu tiba-tiba bos dari bengkel ini, dia perhatikan saya pada saat itu. Dia bilang, kita yang tabrakan dulu Pak di depan sini. Saya katakan pada saat itu, yang mana? Dia katakan, pada saat itu malam kita bawa gitar. Jadi waktu itu saya langsung teringat, memang benar. Jadi saya katakan, oh iya, dia tunjukkanlah saya tempat kejadian itu, dan dia katakan, saya yang menolong Bapak, saya yang mengantar Bapak ke rumah sakit. Saya antar dengan mobil, karena orang tidak mau angkat Bapak karena kita takut. Jadi saya yang angkat Bapak, karena saya katakan, oh ini teman saya, ini teman saya. Jadi saat itu saya katakan, halo, terima kasih banyak Pak, terima kasih sudah tolong saya. Dan saya katakan bahwa kalau bukan Bapak, entah bagaimana keadaan saya pada saat itu. Jadi kesaksian saya ini menjadikan saya kekuatan, menjadikan saya bagaimana saya merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Kesaksian ini membawa saya untuk lebih mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Itu sebabnya komitmen saya mau melayani Tuhan kapanpun Tuhan pakai saya. Kiranya Tuhan akan selalu sehatkan saya agar saya masih bisa berdaya guna di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih.